Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih dengan NIM 1020-223-0032 dari kelas SI 4704. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar integrasi aplikasi enterprise. Oke, mungkin langsung aja. Ya mungkin di sini, oke, wait. Ini untuk tampilannya dan ini untuk codingnya. Bentar ya, sudah kelihatan. Oke, nah gini aja dah. Oke, jadi untuk proyek yang saya kerjakan yaitu perpustakaan gitu kan. Untuk back end sendiri saya menggunakan PHP, untuk front end sendiri saya menggunakan HTML, CSS atau JS ya. Lalu pada database-nya aku menggunakan MySQL. Oke, di sini coba kita login dulu. Contohnya gitu gini. Oke, di sini terdapat beberapa buku gitu kan. Jadi sebenarnya ini masuknya ke database SQL lah. Emang dibuat untuk semua table yang diperlukan gitu untuk aplikasi. Ada anggota buku peminjaman gitu. Dan cara kerjain sendiri itu kayak kita ngimpor SQL ke MySQL. Dan ini backend bakal terhubung gitu. Contohnya gini aja dah, Crimson. Oke. Nah, lalu di sini bakal terhubung ya, keranjang. Eh, Mana keranjang ya? Oh, ada keranjang. Oh, udah ada berarti. Oh, udah nih. Oke. Oke. Ya. Oke, lalu itu kan untuk back end. Dan back end juga itu isi itu berisi kode server side yang ya menangani logik aplikasi itu logik aplikasi. Contoh itu menerima request dari front end tadi, berinteraksi sama database gitu kan. Dan contohnya itu di codingan saya ada di checktables PHP gitu kan. Lalu ada di config PHP. Dan untuk front end sendiri terdiri dari HTML ya, sama CSS, sama JavaScript. Ya, sebenarnya ini menampilkan kayak tampilan seperti tombol, input data gitu. Contohnya itu kayak ini dah pinjam buku di sini, with ya pinjam buku gitu kan. Dan kayak JS frontend ini kirim post ke backend sendiri dan backend bakal nge-save data. Kalau cara kerja antar bagian itu front end ngirim ke back end, contoh kita klik tombol gitu kan dan bakal kirim ke JavaScript habis itu kirim datanya ke PHP. Kalau back end ke database, habis itu ke PHP, habis itu ke query MySQL dan bakal ke ambil data gitu kan. Kalau contoh itu pinjam buku, kita klik pinjam, front end bakal post data dan back end bakal terima. Dan backend selanjutnya akan nyimpan ke table peminjaman. Lalu backend kirim respon sukses dan UI bakal nampilin notifikasinya gitu. Oke, mungkin di sini ada fitur pengguna ya, pengguna sama fitur admin. Tadi pengguna kan udah minjem nih. Coba kita coba pakai anggota. Oke, tadi data peminjaman. Nah, tadi kan udah ada yang minjem gitu. Di sini kita bisa mengelola buku-bukunya, bisa juga melihat data peminjaman, mengelola anggota. Nah, di sini juga ada
total judul buku, ada buku tersedia, ada data grafik, bukan, iya graphic table mungkin ya, bisa dibilang. Dan ini kita bisa nambahin buku, contohnya kita mau nambahin Alien, penulisnya Steve, tahun terbit 2015, 2016 aja dah, total 20, ya 20, simpan, tambahkan, oke. Kita juga bisa mengelola anggota di sini gitu, jadi kelihatan aja, kelihatan siapa aja gitu, di sini ada admin, ada pengguna gitu kan. Oke, mungkin selanjutnya coba kita tadi kan udah nambahin buku ya, pengguna, satu dua tiga empat, anggota Start. Oke, change password. Nah, kalian kita bisa langsung aja minjem. Wah, minjem, ya udah. Oke, pinjam sekarang. Maaf saya. Oke, lalu pada di sini kalau mau kembaliin kita bisa langsung aja klik profil pengguna gitu, dan kita bisa langsung kembalikan. Oke, oke. Tadi stoknya kan dari 19 jadi 20 lagi. Coba kita lihat dari POV-nya admin. Coba andainya ada admin dua nih. Oke, oke. Data peminjaman. Nah, tadi langsung masuk kan tuh datanya. Yang si pengguna dia meminjam buku lalu dikembaliin. Di sini juga ada untuk dashboard admin sendiri, ada folder buku, folder anggota, data peminjaman. Dan ini juga bisa kita bisa edit sendiri bukunya. Contohnya ketika kita salah naruh tahun atau mungkin ingin mengganti nama penerbitnya gitu, kita bisa langsung aja. Contohnya kita ganti ke Stacy. Oke, oke, bisa gitu. Kelola anggota sendiri ini kita bisa ngelihat siapa yang bergabung gitu kan. Lalu di sini kelihatan ya kalau dikembalikan itu tanggal kembali bakal muncul ya, dan tanggal peminjaman bakal muncul serta peminjamnya namanya siapa dan bukunya apa yang pinjam. Oke, coba. Oh ya, oke, di sini terdapat juga ada fitur di koleksi buku, ada tahun drop down gitu sendiri. Jadi kita bisa cari buku yang, contohnya aku mau cari buku di tahun 2016. Nah, ntar langsung muncul. Atau enggak cari judul atau penulisnya. Contohnya penulisnya John deh. John, nah, langsung muncul. Jadi ini alternatif ya. Dan di sini juga kita bisa kembaliin buku di lewat pinjaman sendiri, ada judul buku, penulis, tanggal pinjam, status, sama aksi. Ini kita mau balikin deh contohnya, balikin. Oke. Dan kita bisa edit profile contohnya. Ini kan kita ingin lupa gitu kan passwordnya, jadi kita pengen ngubah password baru tuh bisa di sini. eh Coba kita lihat. Username, password, admin satu. Oke, mungkin di pada codingan ini Docker Compose. Ini nih kayak adalah file konfigurasi Docker yang dipakai untuk menjalankan aplikasi lewat environment terisolasi kontainer. Untuk isi utama itu ada database service, backend PHP, frontend, sama contoh
struktur service itu kayak ada database, image, MySQL, volumes gitu. Dan untuk alur Dockernya sendiri, pertama kita ngejalanin database, habis itu back end, habis itu ngejalanin front endnya. Tuh. Kalau database SQL sendiri, tadi sebenarnya aku udah pernah jelasin ya. Ini adalah file kayak struktur database yang buat semua aplikasi, yang buat semua diperlukan untuk aplikasi. Contoh tadi anggota, buku peminjaman, dan cara kerja itu kita ngimpor file SQL ke MySQL dan bakal kebentuk table dan database awalnya gitu kan. Dan backend juga bakal kehubung ke situ. Contoh isi database SQL itu apa? Contoh itu kayak ada ID, integer, lalu ada creatable anggota, creatable anggota, creatable buku gitu. Contohnya aja ya itu mah. Lalu pada back end ya, pada back end cek tables PHP itu ya ini kayak ngecek apakah file apakah table sudah ada gitu kan. Config HP dan cara kerja back end tuh gimana sih tuh ya? Jadi kita front end tuh ngirim request get atau enggak post itu dan back end bakal baca parameternya. Habis itu back end bakal query database-nya sendiri dan back end bakal ngebalikin hasil ke front end gitu. Nah, ntar tadi kok seperti aku bilang di awal, pas udah ngebalikin ke front end bakal nunjukin notifikasi kalau itu bakal sukses gitu. Front end sendiri tadi aku udah bilang ya, HTML, CSS. Mungkin itu aja sih dari saya. Eh, ya, baik. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak terdengar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.